Halo teman-teman, selamat datang kembali di Sipil Studio. Video ini merupakan lanjutan dari series tutorial menyusun RAB rumah 2 lantai dengan aplikasi Excel RAB versi 2.5. Kita sudah masuk part 4. Di video ini akan dijelaskan cara menyusun RAB untuk beberapa pekerjaan tanah, di antaranya pekerjaan galian tanah footplate dan pondasi batu kali, pekerjaan urugan kembali, pekerjaan urugan pasir, dan pekerjaan pemandatan tanah. Oh iya, untuk informasi detail aplikasi yang digunakan, silahkan klik link yang ada di deskripsi video. Di sini saya sudah buka untuk aplikasi Excel RAB-nya. Di video sebelumnya kita kan sudah menyusun RAB untuk pekerjaan persiapan. Nah, sekarang untuk menyusun RAB pekerjaan tanah, nanti kita akan buat subgroup kembali ya. Untuk membuat subgroup caranya, klik 2 kali di kolom C di baris 22, tepat di bawah baris terakhir dari pekerjaan persiapan, klik 2 kali, tambah subgroup pekerjaan. Kita tulis untuk penomorannya, di sini nomor 2, untuk subgroup pekerjaannya kita kasih nama pekerjaan tanah. Nah, apa saja beberapa pekerjaan tanah itu yang akan kita tulis di sini, diantaranya pekerjaan galian tanah footplate dan pondasi batu kali, pekerjaan urugan pasir di bawah pondasi, dan juga pemandatan tanah di bawah lantai. Nah, untuk item-item pekerjaan ini disesuaikan dengan gambar kerjanya ya teman-teman. Jadi ketika kita menyusun RAB itu memang harus berdasarkan gambar kerja yang akan kita hitung. Oke, saya langsung saja akan tulis beberapa uraian pekerjaannya. Mungkin video ini akan dipercepat, nanti teman-teman bisa ikuti saja kalau memang sudah ada hasilnya. Di sini sudah ada beberapa uraian pekerjaan yang sudah saya tulis. Di antaranya pekerjaan galian footplate, pondasi batu kali, galian septic tank dan sumur sapan, dan sampai pemandatan tanah di bawah lantai 1. Silakan teman-teman bisa tulis untuk uraian-uraian pekerjaan ini. Setelah kita punya uraian pekerjaan, selanjutnya kita siapkan kode analisa atau analisa harga satuannya. Salah satu fitur aplikasi ini yaitu bisa pilih kode analisa tanpa harus cari manual di dokumen lain atau di file lain. Oke, saya akan tunjukkan. Dimulai dengan pekerjaan galian footplate. Untuk mengaktifkan fiturnya di kolom app, di baris galian footplate, klik 2 kali, akan muncul user form seperti ini. Nah, kita cari dengan kata kunci atau bisa di scroll seperti ini. Saya akan cari dengan kata kunci. Di sini ada beberapa pilihan untuk tipe galiannya. Untuk menentukan tipe galian ini kita harus cek ke gambar kerjanya. Untuk galian footplate sendiri, untuk galian footplate itu tingginya 2 meter dari tanah asli, ditambah dengan nanti ada lantai kerja jadi 2 meter 5 cm. Kita pilih galian yang 2 meter, berarti kita menggunakan kode yang ini ya, 12114. Dia penggalian tanah biasa dalam 1 meter sampai 2 meter dengan cara manual. Ini asumsinya saya pakai cara manual, tetapi jika nanti teman-teman di proyeknya menggunakan cara yang mekanis atau alat bantu, silahkan ganti dengan kode yang lain, tidak harus sama seperti ini. Setelah dipilih, klik apply kode. Jika ada notifikasi seperti ini, klik no, karena kita sudah punya uraian pekerjaannya. Dan nanti akan muncul harga satuannya. Harga satuan ini sesuai dengan setting RAB di awal video. Untuk mengecek detail dari analisa ini, di kolom H atau di kolom harga satuan pekerjaan, klik 2 kali, dan nanti kita akan diarahkan ke sheet AHS. Di sini akan muncul detail-detail dari AHS itu sendiri. Selanjutnya saya akan pilih uraian pekerjaan yang ada di list ini. Video ini akan dipercepat agar durasinya tidak terlalu panjang. Nanti teman-teman bisa ikutin kalau memang sudah selesai.
Di sini saya sudah memilih semua analisa harga satuannya dan detailnya bisa lihat di sheet AHS seperti ini. Sudah muncul semua. Dan selanjutnya kita akan menghitung volume setiap masing-masing uraian pekerjaan yang sudah kita tulis. Untuk menghitung volume ada fitur otomatisnya juga, yaitu fitur pilih data volume. Ini untuk mempercepat proses penyusunan volume. Nanti teman-teman bisa langsung input dimensinya saja tanpa harus membuat format rumus dari awal. Tetapi fleksibel, jadi kalau misalnya teman-teman punya data volume sendiri langsung input juga nggak masalah. Jadi aplikasi ini walaupun otomatis tetapi tetap fleksibel. Baik, gimana caranya untuk memilih data volume itu sendiri? Caranya di kolom I atau di kolom volume, klik 2 kali. Oke, kita akan mencari detail volume untuk galian footlet. Sebelumnya saya akan lihat dulu untuk footlet ini galiannya seperti ini ya. Saya cari untuk galiannya. Oke, ini saya akan menggunakan yang ini ya, galian tanah fondasi footlet atau ceker ayam. Klik apply. Untuk mengecek detailnya klik 2 kali. Akan muncul seperti ini. Nanti kita tinggal input dimensinya saja sesuai gambar kerjanya. Selanjutnya saya akan pilih untuk pekerjaan lainnya, yaitu galian fondasi batu kali. Caranya sama. Lalu untuk pekerjaan galian septic tank dan sumur resapan, klik 2 kali. Jika di sini tidak ada list untuk galian septic tank, pakai galian tanah saja. Yang penting satuannya sama seperti satuan yang di format RAB ini. Satuan volume yang di sini sama dengan satuan format RAB ini. Klik 2 kali. Lalu saya akan cari untuk data volume, urugan kembali galian footlet. Caranya sama. Yang urugan kembali galian fondasi batu kali juga sama dengan footlet. Pilih yang sama ininya, data volumenya. Lalu untuk urugan pasir fondasi batu kali saya akan cari untuk data volumenya, klik 2 kali. Kita pilih yang urugan pasir, klik apply. Selanjutnya pekerjaan urugan tanah di bawah lantai 1, saya cari data volumenya. Saya pakai data volume urugan tanah. Selanjutnya yaitu pekerjaan pemadatan tanah di bawah lantai 1. Saya cari untuk data volumenya. Oke, setelah semua data volume diisi, kita cek ke sheet volume untuk detail masing-masing volumenya. Ini jika ada tampilan kosong seperti ini, kita hapus saja baris yang tidak diperlukannya. Sebelum kita input dimensinya, kita rapihkan masing-masing gambar sket ini. Gambar sket ini boleh dihapus, nggak apa-apa. Ini sebagai acuan saja, atau diganti dengan gambar lain juga nggak masalah. Jangan lupa untuk simpan dulu file yang sedang kita kerjakan dengan cara Ctrl+S kalau di keyboard, atau di sini dengan cara klik save. Selanjutnya kita hitung masing-masing volume yang sudah kita pilih tadi atau input dimensinya. Pertama dari mulai galian tanah fondasi footlet atau ceker ayam. Kita buka gambar kerjanya, kita lihat untuk ke detail footlet. Di sini ada 2 tipe A dan tipe B. Kita cek ukuran galiannya. Untuk tipe A panjangnya 1,2, lebar 1,2. Tipe B juga sama.
Untuk tingginya sama. Ini secara galian sama ya, karena ukuran galiannya sama. Yang beda hanya nanti bentuk dari betonnya saja. Untuk itu kita tidak usah bedakan. Jadi ini tipe A dan tipe B. Kita input untuk panjang, lebar, tinggi, dan jumlahnya. Pertama dari panjang, lebar, dan tinggi dulu. Untuk panjang 1,2, lebar 1,2, tingginya 2 meter tambah 0,05. Oh iya, ini untuk satuannya pakai satuan meter ya. Di sini sudah ada keterangannya. Untuk jumlahnya kita hitung di denah fondasi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12 fondasi footplate. Untuk angka 0 ini sepertinya tidak diperlukan, kita hapus saja. Caranya copy aja seperti ini. Oh ya, teman-teman bisa cek rumusnya di sini apakah sudah sesuai atau tidak. Jika semua dimensi sudah diinput, nanti nilai volume akan muncul, dan di sheet RAB pun volumenya akan muncul juga. Selanjutnya kita hitung untuk pekerjaan galian pondasi batu kali. Kita lihat gambar kerjanya. Di sini ada dua tipe, pondasi A dan pondasi B. Untuk pondasi A galiannya lebar 1 meter, tingginya 0,8 tambah 0,5 tambah 0,05, yaitu sekitar 1 meter ya. Untuk pondasi B lebarnya 0,85, jadi perbedaannya hanya di lebarnya saja. Untuk itu kita harus buat dua rumus. Oh iya, untuk lebar atasnya ini sama karena galiannya dia tidak miring ya di gambar ini. Walaupun memang secara teknis harus miring, tapi kita hitungkan sesuai gambar, jadi kita buat lurus saja untuk galian ini. Untuk itu lebar bawah dan lebar atas ini nanti akan sama. Nah, tetapi di dalam rumus ini, format rumus ini kan ada lebar 1, lebar 2. Ini asumsi jika lebar yang bawah dan atas itu berbeda. Untuk itu kita bisa pilih ulang data volumenya apabila ingin mengganti dengan data volume lain. Caranya seperti ini. Klik 2 kali di kolom D, lalu pilih uraian pekerjaan RAB-nya, yaitu galian pondasi batu kali. Kita pilih yang ini, galian. Kita pakai galian tanah saja. Ini yang bentuknya tipe persegi, seperti ini ya. Dan nanti formatnya akan mereplace sendiri. Teman-teman tidak usah membuat format baru atau mengedit format dengan manual. Karena ini ada dua tipe pondasi, kita copy formatnya. Caranya select seperti ini, lalu klik kanan copy dan pastekan di baris di bawahnya. Harus ada space satu baris biar nanti formatnya rapi. Klik kanan, insert copy cell. Kita ubah nama judul volumenya, ini volume A, yang bawahnya volume B. Sekarang kita input masing-masing variabel dimensinya. Kita mulai dari lebar dan tinggi dulu, yang volume A. Lebarnya 1 meter, tingginya tadi kita hitung 1 meter juga ya. Untuk jumlahnya 1, karena ini kan pondasinya pondasi jalur, bukan kayak footplate per titik. Selanjutnya untuk panjang kita hitung lewat denah. Pondasi tipe A ini dia berada di bagian tengah. Nah, untuk menghitung panjang kita harus menjumlahkan masing-masing dari denah ini ya. Saya sudah membuat dimensi di sini. Untuk menghitung panjang lebih baik menggunakan gambar AutoCAD ya. Kenapa? Karena biar lebih presisi. Kalau kita menghitung dari PDF atau langsung dari kertas, biasanya ada selisih nanti di bagian perhitungannya. Baik, saya akan jumlahkan dari masing-masing panjang ini. Nanti videonya akan dipercepat agar tidak terlalu lama.
Di sini saya sudah menemukan untuk data panjangnya yaitu 31,86 meter, dan secara otomatis nanti nilai volume dari galian fondasi tipe A ini akan ketemu. Selanjutnya saya akan input untuk variabel dimensi fondasi tipe B. Kita mulai dari lebar, tinggi, dan jumlah dulu. Kita lihat gambar kerjanya. Untuk lebarnya 0,85, tingginya sama seperti tipe A, 85, tingginya 1 meter, jumlahnya 1. Untuk panjangnya kita hitung. Untuk ke tipe B ini fondasi yang berada di ini ya, di bagian sisi yang ketemu dengan tanah milik orang lain, makanya dia bentuknya setengah. Kita hitung di bagian luar saja ya, di bagian sisi saja. 12 tambah 8 tambah 12. Oke, sudah ketemu untuk nilai dari volume tipe B nya. Untuk volume totalnya jangan lupa kita cek kembali dan harus dijumlahkan untuk variabel rumus yang kita copy tadi. Dan ketemu untuk nilai galian fondasi batu kali ini yaitu 59,06. Kita cek di RAB nya dan sudah muncul ya. Selanjutnya kita hitung untuk galian septic tank dan sumur sapan. Kita ke sheet volume dulu, lalu kita buka gambar kerjanya. Untuk galian septic tank dan sumur sapan ini ada dua bentuk ya, jadi kita harus pisah nanti rumusnya. Pertama kita akan hitung untuk septic tank terlebih dahulu. Untuk septic tank panjangnya 2,1, lebarnya 1,240 atau 1,240. Untuk tingginya yaitu 1 meter 50 cm ya, atau 1,5 meter. Potongan CC yang ini. Oke, benar. Kita input untuk data-datanya. Panjangnya yaitu 2,1. Untuk lebarnya 1,240. Untuk tingginya 1,5 meter. Untuk jumlahnya ada 1 di sini ya. Soalnya tidak ada keterangan septic tank ada berapa dan berapa. Selanjutnya kita hitung untuk volume dari sumur sapannya. Untuk sumber sapan ini bentuknya lingkaran, jadi volumenya nggak bisa pakai rumus ini lagi ya. Kita harus sesuaikan. Di aplikasi ini juga ada fitur untuk memilih variabel rumus. Sebelumnya kita harus insert dulu lembar kerjanya supaya nanti muat ya untuk detail dari variabel rumus yang si sumber sapan itu. Coba kita cari untuk variabel rumus untuk pekerjaan galian sumur sapan. Caranya di kolom G, klik 2 kali. Kita pilih yang variabel rumus volume. Di sini belum ada yang untuk lingkaran. Oke, jadi kita nggak bisa pakai data itu. Kita bisa copy aja untuk rumus yang dari septic tank ini. Kita paste ke bawah. Selanjutnya kita sesuaikan variabel dimensi dan juga rumusnya. Pertama kita sesuaikan dari si dimensinya. Untuk sumur sapan ini kan lingkaran, jadi nanti dia punya variabel dimensi, diameter, dan juga tinggi, serta mungkin nanti jumlah ya. Soalnya untuk volume tabung itu kan cuma butuh 2 variabel, ada diameter atau jari-jari dan juga tinggi. Oke, saya akan hapus untuk variabel panjang ini. Ini pakai fitur yang ada di aplikasi ini ya, biar cepat. Lalu saya juga akan ganti variabel lebar ini dengan jari-jari.
nanti akan otomatis berubah, jadi nggak usah edit-edit lagi. Yang kosong ini saya akan hapus saja. Ini wajar dia akan error seperti ini karena kan rumusnya harus disesuaikan. Untuk rumus ini kita sesuaikan dulu. Untuk volume tabung itu rumusnya, untuk rumus volume tabung yaitu luas alas kali tinggi, yang mana untuk alas dari tabung itu sendiri yaitu berbentuk lingkaran, yaitu rumusnya pi kali jari-jari pangkat 2 nanti dikali tinggi. Jadi kita sesuaikan, pi nya mungkin pakai 22/7 saja, kali jari-jarinya R kali tinggi ya. Seperti ini kita sesuaikan. Untuk rumusnya di sini yaitu 22/7 dikali jari-jari kali jari-jari dikali tinggi dikali jumlah. Oh ya, untuk variabel dimensinya kita belum ubah, begitu kita hapus terlebih dahulu. Kita masukin data-data dari jari-jari dan tinggi serta jumlahnya. Untuk jari-jari sumur resapan ini yaitu 1 meter dibagi 2 ya, karena dia diameternya kan 1 meter. Dan untuk tinggi dari sumur resapannya yaitu 2 meter 33 cm. Kita input untuk jari-jarinya yaitu 0,5 meter, karena diameternya tadi kan 1 meter kan. Ya benar. Untuk tingginya yaitu 2,330, jumlahnya 1. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya kita jumlahkan di volume totalnya, dan sudah ketemu. Kita cek di sheet RAB nya. Kita bisa rapihkan formatnya, komanya cuma 2 angka di belakang koma. Kita lanjutkan untuk pengisian volumenya. Sekarang kita hitung untuk pekerjaan urugan kembali galian footplate. Kita buka untuk detail volumenya, lalu kita buka gambar kerjanya. Untuk urugan kembali ini yaitu di samping kanan kiri dari beton footplate ini ya. Jadi tanah yang digali nanti kan akan dimasukkan kembali kalau memang pekerjaan betonnya sudah selesai atau si footplate dan kolom pedestalnya sudah dibuat. Untuk itu rumusnya ini nanti diganti karena kan ini seperti ini gambarnya. Jadi rumusnya galian dikurangi dengan volume beton footplate dikurangi dengan pedestal kolom dengan tinggi sampai dari atas footplate sampai ke tanah asli ya, seperti itu. Untuk itu saya akan rubah terlebih dahulu rumus di sini. Untuk satuannya meter kubik semua ya, seperti ini. Dan rumusnya kita ubah, berarti volume galian. Oh iya, kita buat simbolnya terlebih dahulu. Untuk volume galian kita pakai simbol seperti ini, VG ya. Lalu volume beton pakai seperti ini saja. Untuk pedestal kolom pakai simbol pedestal seperti ini. Dan untuk lantai kerja pakai simbolnya volume lantai kerja seperti ini, VLK ya. Untuk rumusnya kita sesuaikan seperti ini. Volume galian dengan simbol dikurangi dengan volume beton footplate ya. Dikurangi dengan volume beton pedestal.
dengan volume lantai kerja. Kita sesuaikan rumusnya. Yang galian footplate dikurangi dengan yang beton footplate dikurangi dengan beton kolom pedestal dikurangi dengan lantai kerja. Oke, untuk volume galian footplate-nya kita ambil dari volume yang sudah dihitung, yaitu yang di bagian ini ya. Kita copy saja. Nah, untuk volume beton footplate dan juga pedestalnya nanti kita akan hitungkan di pekerjaan selanjutnya. Untuk itu, untuk pekerjaan urukan kembali galian footplate ini kita akan pending karena menunggu volume betonnya dihitung terlebih dahulu. Oke, selanjutnya saya akan hitung untuk pekerjaan urukan kembali galian pondasi batu kali. Ini sama seperti urukan kembali pekerjaan pondasi footplate ya. Batu kali juga sama, jadi yang diuruk itu yang di samping kanan kirinya seperti ini, dan rumusnya juga hampir sama seperti tadi si galian urukan kembali galian footplate. Saya akan sesuaikan untuk rumusnya. Saya copy aja volume ini, saya copy aja format volume dari urukan kembali galian footplate ini, nanti tinggal sesuaikan saja penamaannya. Untuk detail volumenya kita sesuaikan dengan gambar kerjanya. Untuk urukan kembali ini ada samping kanan kiri kan. Jadi rumusnya yaitu volume galian pondasi dikurangi dengan paling bawah dulu volume dari urukan pasir atau sirtu dari pondasi ini, lalu dikurangi dengan batu kosong atau unstamping, lalu dikurangi dengan pasangan batu kali itu sendiri. Untuk itu rumusnya seperti ini kira-kira. Dan di bagian rumus di sini kita sesuaikan dengan simbol dari masing-masing item variabel dimensinya. Karena pondasi batu kali ini memiliki dua tipe dan ukurannya berbeda, jadi kita copy untuk detail rumusnya. Caranya di select lalu klik kanan insert copy. Gambarnya kita hapus satu. Kita input terlebih dahulu untuk volume galian pondasi batu kalinya yang tipe A. Dari sini ya dapatnya. Kita tinggal copy saja dari volume galian karena tadi kan kita sudah hitung. Lalu yang tipe B kita copy juga. Seperti ini. Jangan lupa kita sesuaikan untuk rumusnya atau penjumlahannya. Dan juga penjumlahan total di bagian ini kita sesuaikan. Untuk data-data kayak volume pasir uruk, volume batu kosong atau unstamping, dan juga pasangan batu kali itu sendiri nanti kan akan dihitung di pekerjaan selanjutnya. Untuk itu volume urukan kembali galian pondasi batu kali ini kita pending sama seperti yang urukan kembali galian footplate ya. Selanjutnya kita akan hitung, oh ya, untuk nilai volume ini sementara seperti ini akan muncul ya, tetapi nanti jumlahnya tentu tidak akan segini untuk urukan kembalinya, tapi ini nggak apa-apa, biarkan saja. Dan yang perlu jadi catatan nanti ketika setelah menghitung volume pondasi dan volume beton footplate, kita harus langsung menginputnya ya. Oke, kita lanjut untuk pekerjaan urukan pondasi batu kali. Kita cek detailnya. Urukan pasir pondasi batu kali ini posisinya ada di sini ya, situ dengan tebalnya 5 cm.
Karena ini ada dua tipe pondasi, kita copy terlebih dahulu untuk format volumenya. Untuk data-data variabel dimensinya kita ambil saja dari volume galian pondasi, terutama panjang dan juga lebarnya. Kita lihat lebarnya kan sama tuh, sama kayak galian, panjangnya pun sama. Nanti yang beda hanya di bagian tingginya saja. Tingginya 5 cm atau 0,05 meter. Untuk volume A atau tipe A, kita cek galian pondasi batu kali, panjangnya ini, lebarnya 1 meter. Tingginya 0,05, jumlahnya 1. Lalu untuk tipe B, yaitu seperti ini datanya, kita tinggal copy saja. Tingginya 0,05, jumlahnya 1. Oke, di sini sudah ketemu untuk nilai volumenya 1,59. Tapi jangan lupa kita cek juga penjumlahnya apakah sudah dijumlahkan semua. Ternyata belum, kita jumlahkan. Dan kita ke RAB-nya sudah terisi ya. Selanjutnya yaitu pekerjaan urugan tanah di bawah lantai 1. Kita cek detailnya dan juga lihat gambar kerjanya. Urugan ini berada di sini ya, di atasnya pasangan pondasi footplate maupun pondasi batu kali. Di dalam gambar ini asumsinya tanah aslinya itu diuruk setinggi 30 cm dengan luas sesuai denahnya berarti ya, terutama denah bangunan utama yang elevasinya 0,00. Kalau kamar mandi atau WC mungkin ini karena turun, jadi nanti kita dikeluarkan. Untuk cara menghitung luasnya biar cepat, kita menggunakan perintah di AutoCAD aja ya, tidak usah hitung manual. Biasanya saya menggunakan polyline. Kalau di AutoCAD caranya klik PL, enter. Kita tinggal ini aja, tinggal tarik-tarik saja seperti ini ya. Saya sudah menemukan untuk luas dari denahnya yaitu 68,5 meter persegi. Nah, untuk itu karena kita sudah mengetahui luasnya, kita tidak perlu lagi menggunakan variabel panjang lebar. Yang kita perlu hanya luas dan tinggi. Untuk itu saya akan rubah variabel dimensi ini. Saya akan rubah panjang ini dengan variabel dari si luas. Lalu yang lebar saya akan hapus, yang tinggi saya akan pindahkan ke atas, terus yang kuantitinya saya akan hapus. Rumusnya kita sesuaikan, yaitu luas kali tinggi atau tebal dari urugan tanahnya ya, seperti ini. Dan rumus di sini juga harus kita ubah seperti ini. Nah, luasnya tadi kita kan sudah dapat 68,5 meter persegi, satuannya meter persegi ya. Lalu untuk tingginya yaitu tinggi dari urugan itu sendiri, yaitu 30 cm, sesuai gambarnya ya di sini. 30 cm atau 0,3 meter. Sudah ketemu untuk volumenya. Kita cek di RAB-nya dan sudah muncul. Lalu ada pekerjaan pemadatan tanah. Nah, tanah yang diuruk itu kan harus dipadatkan ya, biar nanti lantainya tidak jeblos atau berubah elevasinya, biar keramiknya tidak cepat rusak. Volumenya meter kubik juga di sini. Jadi kita tinggal copy saja volumenya dari atasnya. Atau kalau mau pakai detail volume, kita bisa ganti rumusnya seperti ini. Caranya di copy, di select terlebih dahulu, lalu di copy,
dan pastekan di sini. Pastekannya harus rumusnya ikut ya, yang ini berarti seperti ini. Karena rumusnya kita ubah, untuk itu gambar volume di sini sudah tidak sesuai ya. Kita bisa hapus saja. Kalau mau diupload lagi silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting kita sudah memahami rumus ini dan bisa menjelaskan ketika nanti ada yang tanya atau seperti apa perhitungannya. Oke, sudah selesai. Nah, di sini kenapa saya tidak mencantumkan pekerjaan buang tanah? Oke, alasannya begini. Galian tanah itu akan menghasilkan tanah yang lumayan banyak kan dari pondasi footplate dan juga pondasi batu kali. Sedangkan yang diuruknya hanya di bagian samping kanan kirinya. Nah, nanti asumsi saya sisa tanah itu bisa dipakai untuk menguruk yang tanah di bawah lantai 1. Kalau lebih baru dibuang, tapi kalau misalnya kurang berarti kan harus beli. Untuk itu tidak ada pekerjaan buang tanah. Dan mungkin nanti kita bisa edit atau sesuaikan analisa dari si urugan tanah biasa ini yang untuk urugan di bawah lantai itu. Kalau memang ternyata bekas galian pondasi batu kali dan footplate itu setelah dikurangi urugannya itu masih banyak sisanya dan juga mencukupi volumenya untuk pekerjaan urugan lantai, otomatis di sini kita hapus, tidak usah order material tanah lagi. Seperti itu ya. Oke, untuk RAB-nya sudah masuk semua. Jangan lupa kita cek untuk penjumlahannya. Lalu kita cek untuk detail AHS-nya seperti ini. Sudah muncul. Untuk basic class dan HSP, karena ini kita menambahkan beberapa uraian pekerjaan baru, kita harus update terlebih dahulu supaya datanya masuk ya. Caranya di sheet RAB ini, klik tombol update data, klik yang base data. Biar nanti HSP-nya juga menyesuaikan data yang baru tadi kita input. Lalu di basic class juga sama. Dan di rekapitulasi juga akan menyesuaikan. Selanjutnya untuk analisa teknik, kurva S, dan lain-lain, kita bisa generate ulang. Atau kalau memang sudah buat sebelumnya, kita pakai update data saja. Di sheet RAB, klik update data, pilih yang advanced data. Nanti data-data antek, kurva S, dan lain-lain akan menyesuaikan dengan data baru yang kita input. Kita cek ke analisa teknik. Oke, sudah masuk semua. Seperti ini datanya. Kalau kita klik 2 kali, jadi bisa lihat detail dan sembunyikan detailnya. Jangan lupa bisa input masing-masing jumlah tenaganya dengan cara manual atau pakai fitur rekomendasi. Saya akan coba pakai fitur rekomendasi. Klik 2 kali di kolom F di sheet analisa teknik, klik rekomendasi tenaga. Dan jika sudah di input rekomendasi tenaganya, selanjutnya kita generate ulang untuk kurva S-nya, karena kurva S itu berhubungan dengan analisa teknik. Oke, seperti ini sudah muncul ya, udah bertambah untuk uraian pekerjaannya di kurva S. Nah, ini salah satu keunggulan dari aplikasi ini, yaitu ketika ada perubahan di RAB, ada penambahan maupun pengurangan, format kurva S ini bisa menyesuaikan, terutama di bagian list pekerjaan ini. Kalau cuma template biasa kan itu harus diedit manual dulu, harus menambahkan sendiri, formatnya juga harus disesuaikan, itu akan makan waktu. Tetapi dengan aplikasi ini salah satu keunggulannya yaitu ada namanya fitur rekomendasi, ada namanya fitur sinkronisasi data. Kita cek juga untuk rincian biaya apakah sudah masuk. Ya, sudah masuk untuk RAB yang tadi baru kita buat ini ya. Untuk rincian tenaga juga sama, rincian material juga sama, sudah masuk juga. Nanti jika ada perubahan atau penambahan pekerjaan di RAB, jangan lupa selalu update datanya ya, biar nanti
Data-data di analisa teknik, kurva S, dan lain-lain ini bisa menyesuaikan lagi. Kita sudah menghitung untuk RAB pekerjaan tanah dengan beberapa uraian pekerjaan, lengkap dengan data analisa teknik, kurva S, rincian biaya, rincian kebutuhan material. Di video selanjutnya kita akan bahas mengenai pekerjaan beton ya, atau struktur. Dari mulai pekerjaan fondasi, slope, kolom, mungkin nanti balok, plat lantai, dan lain-lain.